adalah kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang zakat uang, zakat emas, dan zakat perak. Di mana saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang zakat uang. Zakat uang adalah pembayaran zakat yang menggunakan mata uang atau benda penggantinya yang setara dengan emas dan perak. Mata uang hukumnya wajib untuk dizakati karena sebagaimana fungsinya itu sebagai alat tukar. Hukum mata uang sama halnya dengan hukum zakat emas dan perak karena kaidah yang telah ma'ruf al-badlahu hukmul mubdal, yang artinya pengganti mempunyai hukum yang sama dengan yang digantikan. Uang termasuk dalam keumuman harta benda yang terkena kewajiban zakat. Sebagian ulama di zaman sekarang berpendapat bahwa yang menjadi patokan dalam zakat uang adalah nisab perak, karena inilah yang bisa menggabungkan antara nisab emas dan perak. Demikian juga dengan menggunakan nisab perak akan lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir miskin. Ada pula di antara para ulama yang berpendapat bahwa dijadikan patokan dalam zakat mata uang adalah nisab emas, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, nilai perak telah berubah setelah zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman-zaman sesudahnya. Hal ini berbeda dengan emas yang nilainya terhitung stabil. Dan yang kedua, jika disetarakan dengan nisab emas, maka itu akan setara atau mendekati nisab zakat lainnya, seperti nisab pada binatang ternak. Dari pendapat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat keduanya lebih cenderung ke nisab emas untuk zakat uang karena alasannya yang begitu kuat. Demikian pula karena mengingat meningkatnya standar biaya kehidupan dan melonjaknya berbagai kehidupan. Baiklah, berikutnya ialah tentang kewajiban zakat. Kewajiban zakat atas uang kertas itu dikiaskan dengan kewajiban zakat atas emas dan perak karena ada kesamaan ilah atau sebab hukum pada keduanya, atau uang kertas dengan perak dan emas, yaitu sifat sebagai mata uang dan sebagai harga. Ilat ini adalah ilat yang disimpulkan dari berbagai hadis. Dari berbagai hadis yang mengisyaratkan adanya sifat sebagai mata uang dan sebagai harga menjadi landasan kewajiban zakat pada emas dan perak. Nama saya Rio Octaviandra dari kelompok 5. Saya di sini sebagai pemateri kedua yang menjelaskan tentang pengertian zakat emas. Sejak berabad-abad silam, emas merupakan logam mulia yang sangat berharga. Bentuknya yang unik, indah, dan bernilai tinggi, menjadikannya sebagai harta simpanan bagi mayoritas masyarakat. Tidak hanya sebagai alat pengukur nilai atau penyimpanan kekayaan, namun juga berfungsi sebagai alat tukar-menukar. Di masa Nabi Muhammad SAW, emas sudah beredar menjadi alat tukar yang disepakati kala itu. Di samping itu, salah satu fungsi utama emas adalah untuk bergerak dan beredar sebagai alat tukar yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, menyimpan emas secara massal akan menyebabkan terhambatnya kegiatan di masyarakat, terhentinya pekerjaan, merajalelanya pengangguran, melambatkan transaksi di pasar, dan mundurnya kegiatan perekonomian secara umum. Diwajibkannya zakat sebagai upaya menghindari berbagai dampak negatif dari penimbunan mata uang secara massal. Yang selanjutnya, nisab zakat emas dan jumlah yang wajib dizakati. Nisab zakat emas adalah 20 miskol atau 20 dinar. 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas. Sehingga nisab zakat emas adalah 85 gram emas murni 24 karat. Jika emas mencapai nisab ini atau lebih dari itu, maka ada zakat. Jika kurang dari itu, tidak ada zakat kecuali jika seorang ingin bersedekah sunnah.
mitskal, dan istilah mitskal ini yang sering kita jumpai di dalam kitab-kitab fikih mengenai zakat emas. Yang selanjutnya, ketentuan zakat emas adalah milik orang Islam yang pertama, yang kedua mencapai haul, yang ketiga mencapai nisab atau 85 gram emas murni, yang keempat besar zakat 2,5%. Syarat wajibnya zakat emas, yang pertama telah mencapai nisab, yang kedua telah berputar selama 1 haul yaitu tahun hijriah, yang ketiga harus berupa emas murni atau perak murni 24 kilo atau 99%, bukan campuran. Jika campuran walaupun mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakatnya sebab berat aslinya kurang dari itu. Baik, yang terakhir yaitu cara menghitung zakat emas. Untuk membayar zakat emas ada 2 cara. Cara yang pertama, membeli emas atau perak sebesar zakat yang harus ia keluarkan, yaitu yang ia bayarkan, lalu memberikannya langsung kepada siapa saja yang berhak menerimanya. Cara kedua, ia membayar zakat emas dan perak dengan uang yang berlaku di negerinya, sejumlah harga zakat emas atau perak yang harus ia bayarkan pada saat itu. Sehingga yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu menanyakan harga beli emas atau perak per gram saat dikeluarkannya zakat. Jika ternyata telah mencapai nishab dan haul, maka dikeluarkannya zakat sebesar 2,5% atau 1/40 dari berat emas atau perak yang dimiliki dan disertakan dalam mata uang di negeri tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari saudara Rio, yakni zakat perak. Zakat harta adalah bagian harta yang dimiliki oleh orang Islam atau orang Muslim yang diselisihkan untuk dizakatkan sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Emas dan perak mencakup segala sesuatu yang terbuat dari keduanya, seperti logam, uang, perhiasan, dan lainnya. Kewajiban berzakat emas dan perak ini ditegaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan juga ijma. Emas dan perak yang dimiliki seorang muslim yang wajib dizakatkan atau dikeluarkan telah dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah, yang artinya, dan orang-orang yang mempunyai emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam. Lalu dahi, lambung dan punggung mereka dibakar dengannya. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Al-Quran surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah pemilik emas dan pemilik perak yang tidak menunaikan haknya emas dan perak dirinya, yaitu zakat, kecuali jika telah terjadi hari kiamat, emas dan perak dijadikan lempengan-lempengan di neraka, kemudian dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu dibakarlah dahinya, lambungnya dan punggungnya. Setiap kali lempengan itu dingin, dikembalikan atau dipanaskan lagi ke dalam neraka jahanam untuk menyiksanya. Itu dilakukan pada hari kiamat yang satu hari ukurannya 50.000 tahun, sehingga diputuskan hukuman di antara seluruh hamba. Kemudian dia akan melihat atau akan diperlihatkan jalannya, kemungkinan menuju surga dan kemungkinan menuju neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari surah At-Taubah dan hadis di atas sudah jelas diwajibkan atas bahwa zakat perak dan emas untuk dikeluarkan zakatnya. Jika tidak, ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih dan keras. Lanjut, nisab zakat dan syarat zakat perak. Yang pertama, nisab.
nisab perak sebesar 200 dirham atau sama dengan 600 gram, sedangkan kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Zakat perak ini dikeluarkan jika sudah mencapai haul atau 1 tahun. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, bila Anda memiliki 200 dirham dan 1 tahun telah berlalu karena Anda memiliki 1, maka Anda akan dikenakan zakat kepadanya selama 5 dirham, dan Anda tidak diwajibkan untuk membayar zakat sedikitpun emas sampai maksudnya Anda memiliki 20 dinar. Jika Anda sudah memiliki 20 dinar dan 1 tahun telah berlalu karena Anda memiliki 1, maka Anda akan dikenakan zakat kepadanya dengan setengah dinar. Dan kelebihan dari nisab, maka zakat disesuaikan dengan menghitungnya. Hadis riwayat Abu Daud. Dirham dan dinar yang dimasukkan dalam hadis tersebut ialah satuan nama uang perak dan emas yang merupakan standar zakat perak dan emas di dalam syariat Islam. Pengertian dinar ini disebut juga dengan miskal. Jadi 20 dinar sama dengan 20 miskal. Dan istilah miskal inilah yang sering kita jumpai dalam kitab-kitab fikih yang mengenai zakat emas. Lanjut, syarat zakat emas dan perak yaitu yang pertama, milik orang Islam. Kedua, mencapai haul, mencapai nisab, besar zakatnya 2,5%. Harus berupa emas murni dan atau perak murni. 100% perak murni, bukan campuran. Jika campuran walaupun mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakatnya sebab berat aslinya berkurang dari itu. Kita lanjutkan lagi, yaitu cara menghitung zakat perak. Ketika seseorang membayar zakat emas dan perak dengan uang yang berlaku di negerinya, sejumlahnya harga zakat atau zakat emas atau perak yang harus dibayarkan pada saat itu. Sehingga yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menanyakan harga beli emas atau perak per gram saat dikeluarkan zakat. Jika ternyata telah mencapai nisab dan haul, maka dikeluarkan zakat sebesar 2,5% atau 1/40 dari berat emas atau perak yang dimiliki dan disetarakan dengan uang di negeri tersebut. Contohnya adalah seseorang memiliki harta 70 gram perak murni dan telah berputar selama setahun, berarti wajib dikenakan zakat karena telah memenuhi nisab. Caranya, kan harta yang dimilikinya 700, sedangkan pengeluaran zakatnya 2,5%. Jadi 2,5% itu dikalikan 700 sama dengan 700 gram perak, hasilnya 17,5 gram. Itu jika dikeluarkan dengan perak. Kalau dikeluarkan dengan uang, maka yang 17,5 gram itu dikalikan dengan 8.000. Itu harga per gramnya perak. Demikianlah pembahasan yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Apabila ada kekurangannya, boleh ditanyakan kembali kepada pemateri yang lain juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.